Nah, Bapak Ibu, kita yaitu paparan materi terkait survei lingkungan belajar pada jenjang Dikdas dan Dikmen. Pemateri adalah Ibu Eli Wismayanti, FFMAP. Senang sekali ya. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita bicara tentang survei lingkungan belajar. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya langsung share screen karena waktunya cukup singkat, lebih kurang 20 menit. Mudah-mudahan saya bisa mengoptimalkan waktu yang ada, poin yang perlu kita highlight terkait dengan sulinjar tersebut. Sudah terlihatkah Mbak Sarah? Ya Bu, sudah, silakan. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa siang hari ini ada 4 orang narasumber yang masing-masing akan menyampaikan materi yang saling terkait satu sama lain. Dan saya berkesempatan untuk menyampaikan materi pertama terkait survei lingkungan belajar pada jenjang Dikdas dan Dikmen. Mengapa kita garis bawahi jenjang Dikdas dan Dikmen? Karena nanti kita akan ada webinar tersendiri terkait survei lingkungan belajar pada jenjang PAUD yang tentu punya keunikan tersendiri. Baik Bapak Ibu, ini sekadar reminder untuk kita bersama bahwa kebijakan asesmen nasional didasari oleh beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek ataupun pemerintah pusat, mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah tentang Permendikbudristek tentang Asesmen Nasional, tentang evaluasi sistem pendidikan, kemudian Kebijakan Merdeka Belajar episode pertama yang melahirkan salah satunya asesmen nasional, serta pos penyelenggaraan asesmen nasional yang dituangkan di dalam Peraturan Kepala BSK Kemendikbudristek. Setiap paparan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, kami selalu mengawali dengan tampilan slide berikut, yaitu visi pendidikan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa semua program kegiatan yang dilakukan bukanlah tanpa dasar yang jelas. Semua program yang diusung, pada intinya kita ingin mencapai visi bersama, visi pendidikan Indonesia, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang memiliki ciri keimanan dan ketakwaan, berkebinekaan global, memiliki kemampuan atau semangat bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini menjadi visi kita bersama, sehingga ini sekaligus menjadi simpul atas semua program dan kegiatan yang dikembangkan ataupun yang dilaksanakan oleh semangat, jiwa, mental sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tetap mampu bersaing di era global. Nah, Bapak Ibu, saya langsung menggarisbawahi peraturan yang di PP 522, di sana dijelaskan tentang evaluasi sistem pendidikan. Apa itu evaluasi sistem pendidikan? Sebagaimana tertuang di dalam Permendikbudristek, bahwa evaluasi sistem pendidikan itu adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, terhadap kinerja satuan pendidikan, dan evaluasi terhadap program pendidikan baik pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, maupun jenjang pendidikan menengah. Yang mana semua itu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan, yang merupakan bagian dari proses pengendalian, penjaminan pendidikan, relevansi dari tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi, serta dapat berbagi pakai, program dan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta perbaikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. Sedangkan strategi untuk mencapai tujuan evaluasi sistem pendidikan tersebut adalah dilaksanakan melalui asesmen nasional, serta analisis data satuan pendidikan, pendidik,
tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah belajar serta semua peraturan tadi yang sudah menyertainya, Direktur evaluasi kinerja yang tidak hanya berdasarkan skor rata, tetapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi kita tidak usah bersusah payah pengen mengejar skor tinggi, tapi kemudian dilakukan. Yang kita apresiasi, yang kita harapkan adalah terjadi delta positif. Kemarin skornya masih di bawah 50, tahun depan bisa meningkat di atas 50 dan seterusnya. Artinya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan berjalan dengan jenjang SMA, SMK, dan sederajat di setiap satuan pendidikan ataupun madrasah. Adapun dari implementasi kebijakan asesmen nasional tersebut, diharapkan menghasilkan atau berdampak pada beberapa hal. Antara lain, akan diperoleh pemetaan dan potret mutu untuk semua sekolah dan madrasah, termasuk juga di semua pemerintah daerah melalui dinas pendidikannya. Kemudian, kinerja sistem pendidikan, kinerja sistem terpantau secara berkala, karena kita melakukan pengukurannya setiap tahun, sehingga progresnya bisa terlihat. Kemudian hasil AN tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi diri. Jadi kalau selama ini kita melakukan evaluasi diri, kemudian kita mengklaim ini adalah mutu kita dari hasil IDS, sekarang kita balik. Asesmen yang merupakan evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh eksternal satuan pendidikan dan pemerintah daerah menjadi cermin untuk melakukan evaluasi diri secara internal oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Kemudian evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam. Jadi bukan target akhir tetapi proses yang kita lihat di sini. Kita memperhitungkan posisi awalnya, setiap satuan pendidikan itu ada di mana. Bukan berarti yang skornya tinggi, yang 70-70 setiap tahunnya itu akan lebih baik dibandingkan dari 40 jadi 45, 50 dan seterusnya. Itu yang posisi awal ini yang kita hargai. Jadi bukan berarti tidak penting mencapai tinggi, tetapi proses ini juga kita hargai. Jadi ini lebih berkeadilan. Kemudian mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah atau antar daerah. Karena hasil AN digunakan untuk perbaikan di satuan pendidikan serta daerah masing-masing. Maka kalau ditanya seperti apa hasil AN, kami tidak pernah memberikan karena masing-masing bisa melihat raportnya sendiri. Kemudian, kebijakan AN ini sekaligus menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid ataupun guru. Ya, dengan sampel acak, ini menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu siswa dan tidak dimaksudkan untuk menambah beban siswa di tingkat akhir. Apakah itu siswa kelas 6, kelas 9, ataupun kelas 12. Tidak kita tambahkan bebannya dengan mengikuti asesmen nasional. Karena yang kita evaluasi di sini adalah kualitas proses penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pertanyaan kita, dan mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu, tetapi tidak ada salahnya kita meng-highlight kembali. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional atau disingkat dengan AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh kementerian pada jenjang Dikdas dan Dikmen. Ya, bukan pada jenjang PAUD karena sasarannya itu tidak menyasar ke siswa PAUD. Ya, untuk asesmen nasionalnya itu pada jenjang Dikdas dan Dikmen. Kemudian tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar kognitif, hasil belajar non-kognitif, serta kualitas lingkungan belajar. Di mana hasil belajar kognitif ini diukur dengan instrumen AKM, Asesmen Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi. Untuk non-kognitif diukur dengan instrumen survei lingkungan belajar, serta kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan diukur dengan menggunakan instrumen survei lingkungan belajar. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengikuti atau melaksanakan asesmen nasional? Kalau kita sintesiskan dari penjelasan tadi, di mana asesmen nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat,
Dan ini diperlukan dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Jadi akurat itu karena dilakukan oleh eksternal dengan indikator-indikator yang terukur. Kemudian komprehensif karena kita melihat dari berbagai dimensi serta dari keterwakilan semua entitas yang ada di satuan pendidikan yang mana untuk menghasilkan profil pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa profil pendidikan itu sendiri merupakan laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang sudah kita lakukan. Nah, kita tahu bahwa profil pendidikan itu sendiri ada 3. Mulai dari profil satuan. Nah, jadi Bapak Ibu, asesmen nasional fungsinya sendiri adalah tapi tujuannya adalah untuk mendorongkan bahwa masing-masing untuk AKM mengukur literasi membaca dan numerasi, survei karakter dengan 6 dimensi yang dikembangkan dalam setiap item pertanyaan, kemudian Sulingjar juga mengukur iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Lantas, apa pengertian dari Sulingjar itu sendiri? Kalau kita merujuk kepada Permendikbud, Sulingjar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai perangkat IT, bisa komputer, gawai, perangkat elektronik lainnya secara daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Jadi tidak harus dengan komputer, bisa dengan gawai atau handphone dan perangkat elektronik lainnya, tetapi harus terkoneksi dengan jaringan internet karena semuanya harus dilakukan secara online. Kemudian tujuan dari Sulingjar itu sendiri adalah mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan, baik itu aspek input maupun aspek proses belajar mengajar yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, mulai dari 8 standar nasional sampai nanti ke dimensi-dimensi yang diukur di dalam survei lingkungan belajar. 8 SNP kita tahu ada SKL, SI, SP sampai dengan standar Sarpras. Standar kompetensi lulusan itu adalah output, ya. Kalau di profil pendidikan, output itu masuk di dimensi A dan B. Mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik serta pemerataan pendidikan yang bermutu. Sedangkan proses itu ada pada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Sedangkan input ini adalah orang yang memberikan pengaruh terhadap kualitas proses yang juga akan berdampak pada kualitas output. Inputnya terdiri dari standar guru dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar Sarpras. Nah, ini kalau di profil pendidikan, di platform rapor pendidikan, terdapat pada dimensi D, C, D, dan E. Sulingjar mengukur kualitas proses dan input tersebut. Jadi kalau ditanya apa yang diukur dalam Sulingjar, yaitu dimensi C, D, E, dan kalau ke-8 standar itu mengacu pada standar proses yang dalam kategori proses maupun input. Ini kalau kita petakan secara ringkas, kira-kira seperti ini. Output itu dimensi A dan B terkait dengan output kualitas capaian pembelajaran siswa, sedangkan proses itu kualitas proses belajar siswa. Pada raport pendidikan itu ada pada dimensi D dan sebagian dimensi E, sedangkan input itu adalah kualitas sumber daya manusia dan SDS, sumber daya sekolah, itu pada dimensi C dan E. Sedikit lagi barangkali. Nah, untuk terkait dengan survei lingkungan belajar yang nanti Bapak Ibu akan melihat tindak lanjutnya di dalam raport pendidikan, ya, sangat dipengaruhi dengan input, ya, karena yang diukur adalah input dan proses. Input di sini salah satunya dari guru, ya, di mana kompetensi guru sangat mempengaruhi kualitas dari proses. Terlepas dari kompetensinya, seorang guru dapat terus memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara melakukan refleksi praktik yang biasa ngajar seperti itu saja. Jangan merasa di zona nyaman. Apakah perlu ada improvement ataukah ada hal-hal yang masih perlu dilakukan pengulangan, perbaikan, dan sebagainya.
kemudian terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran, baik secara individual maupun kolaboratif, terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, serta mencoba menerapkan gagasan-gagasan baru dalam praktik pembelajaran. Maka mengapa salah satunya kebijakan kurikulum merdeka sangat memberi ruang kepada guru-guru untuk meningkatkan dan mengaktualisasikan kompetensi dirinya agar nanti kualitas pembelajaran menjadi lebih baik, meningkat setiap tahunnya, dan hasil pembelajaran murid dari sisi outputnya juga meningkat. Nah, namun tidak cukup dengan kompetensi guru saja, tetapi kompetensi kepala sekolah juga akan sangat mempengaruhi kualitas proses, di mana visi misi yang berorientasi sumber daya yang dimungkinkan untuk mendukung semua kreativitas dan inovasi tersebut akan sangat mempengaruhi dari kualitas proses, kemudian perbaikan pembelajaran oleh guru serta kualitas pembelajaran. Nah, sedikit terkait siapa peserta asesmen nasional. Peserta AN kita sudah tahu itu diikuti oleh peserta didik, kepala satuan pendidikan dan pendidik. Bedanya kepala satuan pendidikan dan pendidik dengan kondisi existingnya. Ya, seperti itu. Dan untuk jadwal pelaksanaan AN itu sendiri, tanggal 11 sampai 24 September nanti sudah akan dilakukan Sulingjar untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan sederajat. Artinya sebentar lagi, sekarang tanggal 5, 6 hari lagi sudah masuk ke pelaksanaan Sulingjar untuk SMA SMK sederajat, termasuk juga SMA LB dan paket C. Tanggal 25 September sampai 8 Oktober itu Sulingjar untuk jenjang SMP sederajat, 9 sampai dengan 22 Oktober itu untuk jenjang SD sederajat. Sedangkan antara waktu SMP dan SD, yaitu mulai tanggal 25 September sampai 22 Oktober, dilakukan pelaksanaan Sulingjar PAUD, yang mana tahun 2023 ini adalah tahun perdana pelaksanaan Sulingjar PAUD dilaksanakan secara masif atau secara nasional. Kalau 1 bulan, dan mohon nanti pastikan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan bersama semua guru, dinas mengerahkan, memastikan semua pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya mengisi instrumen Sulingjar tersebut, dan mohon jangan menunggu di penghujung waktu. Dicicil karena rentang waktu cukup panjang, tujuannya agar tidak menyita waktu kerja Bapak Ibu masing-masing, sehingga setiap hari bisa dicicil, sehingga sebelum batas waktu semua sudah bisa selesai 100%. Karena masukan dari Bapak Ibu semua sangat penting untuk memberikan laporan yang komprehensif, di mana laporan tersebut kami kembalikan lagi ke semua satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mutu pendidikan yang akan datang. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan yang ada.